Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila shiratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV Aswaja Inu Center Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah, pasca Kanjeng Nabi wafat, syariat Islam sudah sempurna, yakni sumber syariat yang paling dasar adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Namun setelah tidak ada wahyu yang turun lagi dan tidak ada hadis, permasalahan-permasalahan umat semakin berkembang. Banyak hal-hal yang tadinya tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW banyak bermunculan. Begitu juga hal-hal yang harus dicarikan dalil, penjelasan-penjelasan, harus juga disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Berkaitan dengan hal ini, para pemirsa, ada hal-hal amaliyah-amaliyah yang kemudian tidak pernah dicontohkan secara persis pada masa Rasulullah SAW, banyak berkembang atas kreasi-kreasi umat Islam, sehingga apa, ini membutuhkan sebuah pemahaman yang benar, apakah hal tersebut, amaliyah tersebut sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak. Dalam hal ini Nabi sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Yang insyaallah artinya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, dan setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Dengan dalil ini secara tekstual bisa dipahami bahwasanya hal yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi termasuk bid'ah. Dan bid'ah atau hal baru ini dikatakan sesat. Ini yang kemudian menjadi dalil kelompok-kelompok yang kemudian mengeneralisir bahwasanya segala hal yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini adalah bid'ah dan bid'ah adalah sesat. Namun apabila kita mengacu kepada para salafun as-solih, di antaranya Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau memberikan sebuah penjelasan yang disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi. Beliau mengatakan al-muhdatsatu dzarbani ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunatan au asaran au ijma'an fahuwa bid'atud dhalalah. Wa ma uhditsa minal khair fil khair la yukhalifu syai'an min dzalik fahuwa muhdatsatun ghairu mazmumatin. Kalau dipahami dari penjelasan Imam Syafi'i ini, bid'ah atau hal yang baru itu ada dua, yakni
hal yang baru tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, akan tetapi ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kitab, dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, dengan athar, dengan ijma'. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai bid'ah yang sesat. Pembagian yang kedua adalah suatu hal yang baru yang tidak bertentangan dengan kitab, dengan sunnah, dengan athar maupun ijma'. Dan ini yang dikategorikan sebagai bid'ah yang bukan sesat. Sehingga apa? Dari pemahaman Imam Syafi'i ini, tidak semua hal yang baru yang tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah SAW termasuk bid'ah yang sesat. Sehingga apa? Harus dipahami bahwasanya sesat itu ada, bid'ah itu ada dua, yakni bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah adalah amaliyah yang belum pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sehingga apa? Amaliyah-amaliyah ahlu sunnah wal jamaah yang sudah menjadi tradisi di tanah air Nusantara ini, sebagaimana tahlil, istighosah, dan kemudian maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, bukan termasuk bid'ah. Meskipun hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, namun hal-hal atau amaliyah tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Sehingga apa? Ini termasuk bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, dan bisa dikatakan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh syariat dan bernilai sunnah. Para pemirsa TV Aswaja Indonesia Jawa Timur, demikianlah sekilas uraian tentang bid'ah yang selama ini menjadi isu yang begitu gencar, yang dijadikan sebagai media untuk menyudutkan tradisi-tradisi ahlu sunnah wal jamaah yang sudah mengakar di bumi Nusantara. Demikianlah, semoga manfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.